bahwa akan ada bukan hanya sekedar repeat order atau keep ya. Tadi kan tahapannya di customer relationship itu adalah get, keep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Classy People, welcome back on Management Practice with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Saya Yuri Edelin, senang sekali ya kembali menyapa Anda di YouTube channel Classy FM hari ini. Nah Classy People, just for your information, untuk pelaksanaan syuting kali ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan dan bersama praktisi manajemen kita yaitu Pak Is. Sehat Pak? Alhamdulillah. Yuri gimana? Sehat? Sehat dong. Pastinya semangat kalau udah menyapa Classy People dan penonton kita di YouTube channel ya. Nah, Classy People dan penonton YouTube channel kita, hari ini kita akan lanjutin pembahasan minggu lalu mengenai bisnis model Canvas. Nah, kalau minggu lalu kita udah bahas 3 blok di BMC, yaitu ada customer segment, value proposition, dan juga channel. Nah, kali ini kita akan bahas 2 blok di BMC yang pastinya punya fungsi dan peranannya masing-masing ya di BMC. Dan ini sangat-sangat penting Classy People. Nah Classy People, kalau minggu lalu mungkin ada yang belum ngeh atau yang belum paham, kali ini di episode ke-9 kita akan bikin Anda itu sangat-sangat paham mengenai BMC ini. Nah di episode kali ini kita akan bahas 2 blok berikutnya yaitu adalah customer relationship dan juga revenue stream. Oke Pak, minggu lalu kita udah bahas 3 blok yang ada di BMC ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas 2 blok berikutnya yang pastinya masih berkaitan dengan bisnis model Canvas ya Pak. Iya. Dan sebelum kita mulai, kita dalami apa itu customer relationship dan juga revenue stream, apa itu fungsinya. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa itu pengertian dan apa fungsi dari masing-masing 2 blok ini Pak. Oke ya, Yuri dan Classy People ya. Seperti disampaikan tadi, kita telah membahas 3 blok pertama ya, yaitu customer segment, kemudian value proposition, lalu kemudian channel. Ya. Mengulang apa yang kita bahas di episode-episode berikutnya ya, saya ingin mengingatkan ilustrasi seperti apa sih bisnis model Canvas ini ya dalam penggunaannya dalam bisnis kita. Gitu. Pertama sekali kita kenali siapa customer kita, lalu kemudian kita menyiapkan hadiah kepada customer kita yang kita sebut dengan value proposition dan bagaimana kita memperkenalkan hadiah ini, lalu kemudian bagaimana kita menawarkan sehingga customer kita ini tertarik untuk bertransaksi dengan kita untuk mendapatkan hadiah tersebut, itu semuanya ada di dalam channel. Sekarang kita lanjutkan ke customer relationship. Apa sih filosofi awalnya dari customer relationship? Ya, dalam customer relationship, pertama, kita telah mendapatkan customer. Itu kita mulai pada aktivitas di channel. Lalu kemudian kita berusaha agar customer ini tetap dengan kita atau keep gitu ya. Jadi get pertama, keep, lalu kemudian grow. Jadi itulah kira-kira tujuan dari customer relationship. Bagaimana kita tidak hanya sekedar 1 kali transaksi dengan customer kita, tapi juga ada transaksi lanjutan, yaitu dalam keep, dalam customer relationship tadi. Dan selanjutnya harapan kita bahkan tumbuh atau grow. Jadi akan ada bukan hanya sekedar pembelian ulang dari customer yang telah bertransaksi dengan kita tadi, tapi yang bersangkutan juga melibatkan orang-orang lain atau customer-customer baru untuk bertransaksi dengan kita. Kira-kira filosofinya begitu ya untuk yang customer relationship. Oke, kalau yang revenue stream-nya Pak? Oke, nah revenue stream ya, kita telah memberikan value kepada si customer. Maka si customer pun akan memberikan revenue kepada kita atau memberikan pendapatan kepada kita. Nah, hal-hal yang menjadi perhatian kita dalam revenue stream pertama sekali dari
bagian mana saja dari value yang kita tawarkan ini yang layak untuk di-charge. Gitu. Saya pernah memberikan ilustrasi waktu itu seorang yang memiliki minimarket waktu itu saya sampaikan. Tidak hanya transaksi dari penjualan barang yang ada di dalam minimarket, ada saja peluang ya, misalkan menyewakan tempat untuk ATM misalkan. Ada saja peluang space di dalam minimarket tersebut untuk berpameran gitu. Bagi vendor-vendor tertentu gitu. Dan kita akan mendapatkan fee terhadap aktivitas tersebut. Ada saja peluang mungkin ya mendapatkan pembayaran dari parkir. Nah, itu kira-kira. Jadi dari mana saja. Tidak cukup sampai di sana, kita juga perlu mengkaji ya. Ini semua tentu berdasarkan bagaimana kita mendapatkan informasi dari customer kita ya. Bagaimana cara membayarnya. Ya. Lalu kemudian berapa harga yang kita tentukan. Kira-kira itu filosofi-filosofi yang utama di dalam revenue stream, yaitu dari mana saja sumber pendapatan yang mungkin, kemudian bagaimana cara pembayarannya, kemudian siapa yang membayar. Jadi kenapa perlu ada siapa yang membayar ini? Ilustrasi yang pas waktu itu adalah radio waktu itu saya sampaikan. Ada pendengar, ada klien. Pendengar itu customer kita, mendengarkan program kita, sementara si klien membayar. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau sama mirip mungkin dengan Facebook. Facebook menyiapkan platform, banyak orang bisa menggunakannya untuk masang foto, membuat status dan sebagainya. Lalu kemudian ada institusi tertentu atau kliennya Facebook memasang iklan. Nah, sementara si yang memasang foto dan sebagainya itu kan nggak di-charge, nggak bayar apa-apa. Contohnya seperti itu. Lalu kemudian berapa harga yang perlu ditentukan. Nanti kira-kira seperti apa cara menentukan harga itu, ada juga langkah-langkahnya, mungkin kita bahas nanti. Oke, jadi kalau di revenue stream ini, kalau bahasa kasarnya, itu gimana cara mendapatkan duit ya Pak? Gitu nggak sih? Oke, bisa disebut seperti itu, bukan bagaimana caranya saja, tapi dari mana saja. Dari mana saja. Dari mana saja, kemudian bagaimana caranya, siapa yang nggak bayar, kemudian berapa harganya, bisa seperti itu. Oke, dari mana saja ya Classy People. Nah, kalau di minggu lalu, 3 blok tersebut ada kategorinya Pak. Nah, apakah 2 blok ini, apa-apa saja nih Pak, kategori yang ada di customer relationship dan juga di revenue stream? Oke, mungkin maksud dari Yuri itu adalah tingkatan seperti apa sih customer relationship, mungkin seperti itu ya. Oke, jadi ketika kita berharap ya, bahwa akan ada bukan hanya sekedar repeat order atau keep ya. Tadi kan tahapannya di customer relationship itu adalah get, keep, dan grow ya. Ketika kita berharap ada repeat order, tentu keakraban kita atau kedekatan kita dengan customer kita harus lebih daripada sekedar transaksional. Maksudnya begini ya. Jadi oke, melalui tahapan channel kita sudah bertransaksi dengan si customer kita ya. Karena dia tertarik dengan produk kita, akhirnya dia beli, misalkan seperti itu ya. Nah, bayangkan ada orang membeli barang di tepi jalan, ya, bertransaksi, kemudian pergi tak pernah bertemu lagi. Kita tentu tidak berharap seperti itu, baru get saja, belum keep gitu. Harapan kita tentu saja akan ada pembelian ulang. Pembelian ulang mungkin terjadi jika derajat keakraban kita, derajat intimasi kita dengan customer kita itu lebih baik gitu. Jadi bukan hanya sekedar transaksi putus seperti itu saja gitu ya. Mungkin ada tahapan yang berikutnya, misalkan dia merasa terlibat, ya, dia self service misalkan. Lebih daripada sekedar transaksi gitu. Lebih dari itu lagi ya, mungkin ada lagi disiapkan sebuah media sehingga dia bersama dengan pembeli-pembeli lainnya itu bisa memberikan feedback kepada kita untuk menghasilkan produk. Ada komunitas. Bahkan lebih tinggi lagi dan kita alami kondisi-kondisi sekarang, si customer itu terlibat dalam membuat konten, membuat produk ya. Apa yang terjadi di YouTube kan seperti itu. YouTube menyiapkan sebuah platform, kontennya diisi oleh orang banyak gitu. Sehingga keterlibatannya sangat tinggi, jadi intimasinya dekat banget.
sehingga akan sangat mungkin terjadi pengulangan repeat order, bahkan jadi grow. Nah, ketika menjadi grow, tentu ada hal-hal yang perlu dipikirkan, sehingga orang merasa perlu ngasih tahu ke orang lain, lu beli deh di sana. Kira-kira seperti itu ya. Pastilah produk kita haruslah istimewa sekali gitu. Nah, biasanya memang produk-produk yang baru itu mengundang orang lain bersedia dengan sukarela menjadi marketer dari produk tersebut. Karena memang sifatnya manusia seperti itu. Suka gitu memberitahukan, ini ada produk baru loh, kira-kira seperti itu. Tentu saja itu menuntut kita untuk selalu inovatif ya. Ada produk-produk baru atau ada kekhasan-khasan baru, sehingga ya harapan kita ada keep dan grow itu terjadi. Gitu. Nah, jadi bagaimana kreativitas kita menyiapkan value proposition. Kira-kira seperti itu. Gitu. Oke. Lalu kalau untuk kategori revenue streamnya bagaimana Pak? Itu kan tadi customer relationship. Saya istilah kategori ini saya agak ini ya. Mungkin maksudnya Yuri begini mungkin ya. Jadi tadi kan ada how gitu ya. Bagaimana transaksinya, ya, bagaimana kita membayarkannya gitu ya. Itu pembayaran itu kan bermacam-macam. Memang pengetahuan ini perlu ya kita ketahui ya classy people. Sehingga kita akan kreatif, oh ini cocoknya yang mana ya. Jadi pembayaran itu ada yang begitu transaksi dibayar sekali misalkan seperti itu. Ada yang membayarnya mungkin berulang-ulang gitu kan. Ada tahapan seperti itu gitu ya. Itu ada juga yang mungkin untuk mengikat itu semua ada kontrak yang mengaturnya. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian apa saja sih yang wajar untuk di-charge gitu atau menjadi alasan untuk membayar. Nah, itu mungkin maksudnya ya kategori ya. Jadi misalkan ketika ada transaksi barang. Nah, itu mungkin sangat layak ada pembayaran. Ada juga ketika menggunakan sesuatu berdasarkan penggunaan gitu. Misalkan kita menggunakan apa ya istilahnya, misalkan kayak telepon lah kayak gitu ya. Berdasarkan berapa lama kita pakai kita bayar kan, contohnya seperti itu. Atau untuk ada aplikasi-aplikasi tertentu gitu ya. Dengan kita subscribe ke aplikasi tersebut, maka kita bayar hal seperti itu. Atau karena kita ada komisi, karena dari sebuah transaksi kita mendapatkan pembayaran. Sangat mungkin seperti itu. Atau karena menyewa tempat. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang akan memperkaya wawasan kita sehingga oh ini layak nih kalau gua charge gitu. Artinya kira-kira seperti itu ya. Jadi banyak sekali alternatif, saya kasih contoh tadi ya, seperti untuk yang minimarket tadi. Itu adalah contoh dari yang pertama tadi, karena keberadaan barang dia di-charge. Kita kasih barang, dia bayar. Ketika dia menyewa tempat untuk display, untuk pameran di ruang tempat kita, dia berbayar karena advertising dia di situ. Itu contohnya seperti itu. Atau bukan hanya advertising, tapi dia juga memakai tempat kita sekian meter persegi misalkan seperti itu. Atau kita menyiapkan tempat untuk dipasang mesin ATM. Gara-gara kita menyiapkan tempat, maka kita layak mendapatkan bayaran. Mungkin itu ya maksudnya ya. Jadi pengkategorian alasan untuk mendapatkan pembayaran tadi itu memang perlu kita perkaya ya dengan melihat contoh-contoh kasus di tempat lain gitu. Kalau mau diperdalam lagi untuk pembayaran ini pun sebenarnya bukan hanya pembayaran, pricing juga begitu. Pricing juga banyak ininya, banyak apa istilahnya ya. Kalau mau dibilang kategori tadi menurut Yuri tadi ya. Cara menentukan pembayaran itu juga cara menentukan harga itu juga bermacam-macam. Ya, jadi ada yang karena harganya berdasarkan listnya kita tentukan harganya sekian ya, misalkan benda ini gitu ya. Ada juga orang menjual misalkan produk seperti laptop gitu ya. Dia tergantung fiturnya. Beda fiturnya, beda harganya, kira-kira seperti itu gitu ya. Ada juga pembayaran atau harga itu karena ketersediaan. Ketika ketersediaannya sedikit, maka harganya meningkat. Ada yang seperti itu, jadi berdasarkan supply dan demand. Ada juga karena memang waktu gitu. Misalkan listrik ya, listrik saya pikir masih terjadi ya. Ada pada saat beban puncak tuh bayarnya lebih mahal kalau untuk industri ya. Jadi pada saat beban puncak itu rate-nya itu lebih mahal harganya, tapi kalau pada saat lagi pemakaian rendah itu harganya lebih murah. Jadi itu bagaimana seni menentukan harga itu memang perlu kita pelajari juga. Gitu. Oke, nah mungkin untuk penonton atau mungkin untuk classy people dan saya pribadi pun itu tuh lebih paham kalau dikasih contoh kasus Pak.
Oke. Nah, kalau Pak Is kan kita nggak ragu lagi nih, udah melalang buana kemana-mana. Aduh. Mungkin kalau dari best experience Bapak deh, Iya. gimana cara Bapak untuk menggunakan blog yang dari customer relationship dan juga revenue stream ini? Oke, yang pertama customer relationship ya. Jadi kita harus menyadari ya bahwa ketika terjadi transaksi pertama kali ya, kan kita sudah ada tahapan channel tadi, kita perlu terus intens ya. Jadi kalau saya ibaratkan itu seperti cincin tunangan antara kita dengan Pasangan. customer kita. Nah, kita harus berusaha seintens mungkin dan ada kalanya mengkondisikan supaya dia datang lagi ke kita gitu ya. Contoh-contoh yang simpel yang mungkin kawan-kawan saksikan, mungkin ada katakanlah swalayan-swalayan tertentu memberikan kartu anggota misalkan ya. Kartu member ya Pak Kartu ya? member ya. Nah, ketika dia belanja dia akan mendapatkan diskon. Iya, iya. Ya, misalkan atau ada penerbangan-penerbangan tertentu juga melakukan hal yang sama. Iya. Jadi kalau dia dapat kartu itu dia bebas masuk ke lounge seperti itu. Sebenarnya itu adalah upaya-upaya ya agar si customer ini tetap keep ke dia kayak gitu ya. Nah, upaya-upaya yang lain juga kita akan bisa lihat juga ya. Misalkan ketika salah satu yang saya tahu ya ada misalkan travel perjalanan gitu ya. Umroh lah misalkan kayak gitu ya. Ada saya pernah lihat ini kreatif juga nih ininya yang punya ya gitu ya. Jadi ketika katakanlah jemaah yang sudah pernah pergi bareng sama dia ini bisa membawa lagi orang lain, dia kasih fee gitu. Itu artinya akan terjadi grow gitu ya. Nah, jadi seni bagaimana dia menggunakan beberapa tool sehingga setelah get terjadi keep ya dan terjadi grow. Nah, kira-kira ya prakteknya kira-kira seperti itulah ya. Oke, baik. Itu dia Classy People ya. Oke, Classy People, pastinya makin menarik ya pembahasan kita kali ini. Dan nanti kita akan bahas lagi, kita akan pertajam lagi di sesi berikutnya, di sesi kedua. Kita akan bahas 2 blok, yaitu ada Customer Relationship dan juga Revenue Stream. Oke, untuk Anda Classy People yang mau tanya-tanya langsung aja di WhatsApp kita atau di DM Instagram kita yaitu di @classyfm atau bisa juga komen langsung di channel YouTube-nya Classy FM ya. Oke Classy People, untuk Anda jangan kemana-mana, keep in tune on Manajemen Praktis with Iskandar Z Lubis, just make it simple. Filosofi dari customer relationship itu yaitu tadi. Jadi mulai dari get, berusaha keep, tetap ada repeat order bersama kita dan grow. Bahkan bisa menjadi